Makna komunikasi adalah respon yang Anda dapat. Makna dari komunikasi adalah respon yang Anda dapat. Selamat pagi, saya ingin menyambung kembali tentang periksa position yang sebelumnya berkaitan dengan energi dan motivasi dan niat dan fokus. Sekarang saya akan ngomongin tentang komunikasi. Nah, ternyata ini juga masuk salah satu periksa position dari NLP, yaitu apa? Makna dari komunikasi adalah respon yang Anda dapat. Ayo, ada yang sering bertanya, Coach, kok saya nggak nyambung ya? Kok saya nggak bisa bicara atau saya nggak bisa jadi orang komunikator yang hebat? Renungkan apa yang saya sampaikan tadi dalam satu periksa position NLP. Makna komunikasi adalah respon yang Anda dapat. Makna dari komunikasi adalah respon yang Anda dapat. Artinya apa? Kalau Anda memberikan instruksi, Anda memberikan petunjuk, Anda menyampaikan pesan, Anda tinggal lihat responnya, Anda tinggal lihat apa yang dilakukannya. Kalau yang ternyata dilakukannya 1, 2, 3 yang Anda minta, berarti Anda sudah menjadi seorang komunikator yang hebat. Anda menjadi orang yang dalam proses penyampaiannya benar. Terserah, ada orang bilang, Coach, saya tapi harusnya orangnya saya suruh nyatat. Nggak apa-apa. Kalau saya, tips yang akan saya berikan kepada Anda adalah minta mereka untuk konfirmasi. Minta mereka untuk menyampaikan kembali, mengulang kembali apa yang Anda sampaikan dengan detail. Makanya, supaya makna komunikasi ini, responnya Anda dapat adalah cukup baik, sesuai dengan Anda mau, ayo, perbaiki yang namanya penggunaan kosakata, bahasa. Jangan Anda menggunakan bahasa yang berarti untuk Anda sendiri, yang mana orang yang Anda ajak berbicara dia nggak nyambung, nggak ngerti, bahkan dia bingung. Ini ngomong apa ya bapak ini? Ibu ini ngomong apa ya? Kok belum apa udah marah-marah misalnya. Saya kenapa menyampaikan ini? Karena saya, tadi ada kejadian yang lucu di dalam ruangan breakfast ini atau di restoran ini di salah satu hotel bintang 5 di Surabaya yang buat saya kita mungkin akan geli dan lihat itu semua. Ada kalau saya lihat sih mungkin pembantu rumah tangga yang diajak oleh bosnya makan, dia diminta untuk menemani anaknya bos untuk makan. Dia dudukkan anaknya di kursi seperti yang sekarang saya duduk. Si mbaknya manggil waiters dari hotel atau petugas restoran untuk mas sini mas, saya minta dong kursi putih biasanya. Sementara masnya bingung karena kursi yang diduduki oleh anak ini juga udah putih. Terus dia bilang, yang putih itu loh mas, yang putih. Mungkin Anda baru Anda mungkin sekarang yang melihat video saya akan ketawa dengan walah, maksudnya minta baby chair. Karena dia nggak ngerti, si mbaknya ini bingung, yang lainnya juga bingung. Oh ya, baik mbak, diambilin. Saya iseng karena saya melihat itu yang lucu banget, karena dia berkali-kali menjelaskan dengan sangat rumit. Akhirnya masnya datang, dan masnya untungnya membawa kursi yang tepat, yaitu kursi baby chairs untuk bayi yang nggak sampai 2 tahun itu untuk duduk. Dan dia, nah ini, ya udah. Dan dia tanpa ngomong dia taruh, dia dudukkan itu sampai masih bingung. Oh alah. Nah, saya mau tanya kepada Anda, susah nggak kalau kayak gitu? Ingat, Anda ingin ngomong. Nah, kalau Anda mungkin yang lebih menarik adalah pada saat Anda berbahasa dengan orang asing yang berbeda, Anda ngomong apa? Waduh, Anda ngomong sampai bingung, makanya orangnya juga makin bingung. Ini ngomong makin nggak ngerti apa. Nah, ternyata respon yang Anda harapin bisa mudah, ya nggak dapat respon apapun. Bahkan Anda tidak terjadi chit-chat. Nah, jangan-jangan dalam kehidupan sehari-hari Anda alami seperti ini. Capek nggak? Capek banget. Kenapa? Kadang-kadang kita anggapnya, kalau Anda udah mulai diajak ngomong sama dia, Anda langsung, dipanggil lagi makin nggak nyambung. Ayo, buat semuanya mulai sekarang, perbaiki bagaimana cara komunikasi Anda, supaya respon yang Anda dapat berdasarkan dengan keinginan Anda. Jangan Anda berpikir, yang penting kan saya leader, saya bosnya, saya ngomong terserah saya dong. Oke, boleh banget, lakukan. Tapi pertanyaan saya menjadi menarik untuk diri Anda. Capek nggak
Kalau Anda ngomong dengan cara Anda, ternyata orang di bawah Anda juga nggak ngerti. Malah jadinya kasakusuk, jadi gosip, bahkan orang anggapnya ngomong apa sih? Bos ngomong apa ya? Pimpinan ngomong apa ya? Anda menjadi topik malah yang dibahas. Padahal harapan Anda begitu Anda menyampaikan satu kali instruksi, satu kali pesan, satu kali aturan, orang paham. Makanya kenapa kalau kita lihat di Indonesia, semua orang untuk bisa dikenal, menjadi familiar, menjadi sound familiar untuk semua orang, iklan diulang-ulang. Kalau Anda ngelihat di jalan-jalan iklan-iklan besar, mau iklan air mineral, mau iklan apapun, bahkan sekarang pemerintah sedang gencarnya mengiklankan vaksin. Oh, itu dibuat sound familiar, dibuat secara visual, secara auditori, orang anggapnya itu hal yang mereka temui sehari-hari. Termasuk iklan yang sering Anda lihat sehari-hari. Begitu bunyi musiknya aja atau suaranya Anda tahu ini iklan merek apa. Kenapa itu begitu familiar ke Anda? Karena tadi disampaikan, sehingga Anda dapat respon yang luar biasa. Responnya apa? Orang membeli, orang menggunakan, begitu ingat obat batuk Anda akan ingat merek tertentu bukan? Begitu ingat obat sakit kepala, ingat air minum, Anda ingat air minum tertentu bukan? Nah, kembali lagi harapan saya dengan saya sharing ini kepada Anda semua, ayo lakukan komunikasi yang memang responnya Anda harapkan, yaitu efektif, yang membuat Anda tidak perlu mengulang, bahkan tidak perlu Anda marah, tidak perlu emosi marah, tidak perlu lagi harus menggunakan energi lebih untuk menyampaikan dengan keras, bahkan berulang-ulang. Oke. Ada pertanyaan menarik dari peserta training. Coach, saya sudah lakukan itu, saya minta konfirmasi, saya minta dicatat, saya minta ditulis dan sebagainya. Bahkan saya minta untuk diulang lagi. Kok mereka tidak melakukan? Hati-hati, nanti kita akan bahas lebihnya dengan namanya delation. Mungkin Anda di pikiran orang yang sedang Anda bicara atau karyawan Anda atau tim Anda sudah di delation. Ayo, siapa yang suka diomelin nama ibu Anda oleh bapak Anda? Kalau setiap hari ibu Anda, bapak Anda, atau orang tua Anda marah terus, setahun, 2 tahun, 3 tahun Anda sudah dianggapnya radio rusak. Tapi kalau Anda adalah orang yang sekali marah, maka membuat orang lain segan dan takut, dan didengarkan dan dilakukan. Sementara yang Anda marah tiap hari, makin jengkel Anda. Bahkan lebih jengkel lagi, Anda bilang, kok kamu itu makin gak denger, dan akhirnya Anda bawa dengan kamu udah gak suka sama saya ya, kamu gak respect sama saya, kamu gak segen ya, kamu nganggap saya apa, padahal bukan itu, karena sudah dianggapnya delation, Anda sudah dianggap radio rusak, Anda dianggap sebuah suara yang sama terus berkali-kali dan tidak membuat dia excite. Makanya kenapa sesekali dalam proses Anda bekerja atau Anda berumah tangga, coba pikirkan siapa yang menjadi bad cup dan good cup. Bad cup tidak selalu bad cup terus, good cup juga tidak terlalu good cup terus. Bad cup kalau saya di rumah tangga, saya bad cup untuk urusan sholat adalah saya, bad cup untuk urusan makan adalah istri saya, good cup untuk urusan makanan adalah saya, atau urusan belajar, bad cupnya ada istri. Kita tinggal bikin tugas supaya apa, di mata anak-anak saya atau anak-anak Anda juga bukan Anda terus yang jelek, bukan Bapak terus yang baik. Kita berbagi. Oke. Harapan saya dengan Anda nonton ini, Anda makin bahagia, makin menikmati hidup. Ingat, kondisi pandemi ini butuh imunitas tubuh yang baik, butuh orang-orang bahagia, butuh orang-orang yang berpikir dan bermindset yang cukup positif, dan akan membuat Anda jauh lebih sehat. See you in the next level and the next exercise.